Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai stoikiometri kimia. Stoikiometri kimia ini adalah salah satu bab yang sangat wajib kalian kuasai sebelum melangkah ke materi-materi tentang hitungan-hitungan kimia yang lain, ya. Pertama tentang kadar zat. Kadar zat itu didefinisikan sebagai nilai perbandingan massa zat A dengan massa total larutan dikalikan 100%. Jadi kadar zat bisa didefinisikan sebagai massanya dia per massa total kali 100% atau bisa juga dari volume. Jadi bisa dari massa juga dari volume. Oke, kalau yang dari volume biasanya kalian tahu ya, ada etanol memiliki persentase volume 70%. Nah, 70% ini artinya dalam 100 ml larutan mengandung 70 ml etanol. Sisanya berarti yang 30 ml adalah pelarutnya, gitu ya. Ini contoh ketika kadar dalam volume. Nah, contoh soal untuk yang massa, misalnya kandungan nitrogen dengan AR atau massa atom relatif dalam senyawa amonium nitrat dengan MR 80 adalah berapa? Berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu kadarnya. Kadar nitrogen adalah massanya nitrogen per massa dari total senyawa dikali 100%. Sama dengan 14 per MR-nya yaitu 80 kali 100%. Sama dengan hasilnya adalah sebanyak 17,5%. Oke. Untuk mengetahui kalian sudah memahami tentang kadar zat, silahkan dikerjakan checkpoint yaitu tentang kina berikut. Jangan lupa tuliskan checkpoint ini pada AABS note kalian. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang molaritas. Molaritas atau kemolaran larutan menyatakan jumlah mol zat terlarut yang terkandung dalam 1000 ml larutan. 1000 berarti sama saja dalam 1 liter larutan ya. Dengan rumus M besar sama dengan N per V. M-nya molaritas, N-nya adalah mol atau gram per mR-nya, dan V adalah volume larutan. Rumus yang lain untuk menghitung M juga ada lagi ya. Rumusnya yang satu lagi adalah M itu bisa dirumuskan dengan rho kali 10 kali persen per mR, di mana rho-nya itu adalah massa jenis, kemudian persennya itu adalah kadarnya. Nah, dan bilangan 10 ini sudah tetapan 10 ya. Dan MR itu massa molekular reaktifnya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu Mirza melarutkan 6 gram NaOH dengan MR 40 ke dalam labu ukur, kemudian menambahkan air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Hitunglah kemolaran larutan tersebut. Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa massa zat yang dilarutkan adalah 6 gram. Ini adalah massa dari NaOH. Sehingga untuk mencari molaritas kita pertama kali harus mencari molnya dulu. Gitu ya. 1 mol NaOH itu sama dengan massa molarnya ya. Ingat ya, kemarin 1 mol itu adalah MR-nya. Maka 1 mol si NaOH sama dengan 40 gram. Nah, karena di sini ada 6 gram NaOH, kita cari molnya. Mol NaOH dalam larutan tersebut adalah 6 per 40. Itu 0,15. Kemudian untuk volumenya adalah 150 ml. Maka volumenya ini kita jadikan liter. 150 ml akan menjadi 0,15 liter. Ini mol. Nah, oke, berarti kita sudah dapat nih. Molaritasnya adalah mol per liter, jadi 0,15 mol per 0,15 liter.
Hasilnya adalah 1 molar. Nah, untuk checkpoint tentang molaritas bisa kalian kerjakan di AABS note kalian. Jangan lupa ya. Ya, kita ke materi selanjutnya mengenai stoikiometri satu variabel. Saya memberi tanda di sini stoikiometri satu variabel, maksudnya adalah nanti yang diketahui berarti hanya satu zat saja ya. Satu variabel maksudnya adalah satu zat yang diketahui. Yang diketahui dan jadi patokan. Contoh soalnya diketahui reaksi seperti disebutkan, kemudian jika tetapan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23 untuk mendapatkan 32 gram Fe2O3 pada reaksi tersebut, tentukan jumlah partikel O2 yang diperlukan dan jumlah mol Fe yang dibutuhkan. Oke, langkah pertama mengubah satuan zat yang diketahui menjadi mol. Satuan zat yang diketahui pada contoh soal ini yaitu gram Fe2O3. Sebanyak 3,2 gram gitu ya. Berarti pertama kita cari molnya dulu. Molnya Fe2O3. Oke, untuk Fe2O3 karena ini dalam gram, ingat ya, berarti kita hubungannya sama massa molar. Massa molarnya Fe2O3 berapa ya? Kita cari dulu. Fe2O3 berarti 2 kali Fe ditambah 3 kali O. Sama dengan 2 kali 56 ditambah 3 kali 16 yaitu 160. Maka kita cari mol dulu, molnya si Fe. Langkah pertama molnya Fe2O3 sama dengan 3,2 gram per 160. Hasilnya adalah 0,02 mol. Kemudian yang kedua, menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara. Ini reaksinya sudah setara ya, berarti kita pakai reaksi tersebut. Bahwa 4 Fe S plus 3O2 Y menjadi 2 Fe2O3S. Menentukan kesebandingan. Nah, perbandingannya berarti mengacu koefisien reaksi. Dilihat koefisien yang kita sebut koefisien berarti perbandingannya ini ya. 4 banding 3 banding 2. Itu ya maksudnya koefisien. Ini karena sudah setara berarti sudah mengacunya langsung itu. Yang ketiga, menentukan besaran yang ditanyakan. Oke, kita cari yang ditanyakan adalah jumlah partikel O2. Nah, berarti kita cari O2 nih. O2 di sini. O2 di sini. Yang diketahui apa? Yang diketahui ada Fe2O3. Kita tuliskan Fe2O3-nya berapa. Fe2O3-nya adalah sebanyak 0,02 mol. Maka karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya, kalau di sini 0,02 mol, maka O2-nya adalah 0,03, betul. 0,03 mol. Kemudian kalau jumlah partikel, ingat kalau satuan jumlah partikel harus dikali Avogadro. 1 mol suatu zat itu sama dengan bilangan Avogadro-nya, partikelnya. Berarti kalau jumlah partikelnya sama dengan molnya dia 0,03 kali 6 kali 10 pangkat 23 yaitu 18 kali 10 pangkat 21. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang B, jumlah mol Fe yang dibutuhkan. Berarti kita langsung dari sini nih bisa jumlah Fe yang dibutuhkan. Kita lihat lagi perbandingan molnya. Kalau koefisiennya 3, perbandingan molnya adalah 0,03 mol, berarti Fe-nya karena koefisiennya 4, berapa mol? Ya, 0,04 mol. Ya, ini terjawab untuk jawaban yang B. Ini yang jawaban A. Tuh, itu yang disebut ketika satu variabel, artinya tadi yang diketahui cuma satu ya, ingat, cuma ada data mengenai Fe2O3, maka dia akan
otomatis menjadi patokan dari soal ini ya. Oke, kita ke yang selanjutnya yaitu stoikiometri dua variabel. Kita sebut juga sebagai reaksi pembatas karena di sini ada dua zat yang diketahui atau lebih, bisa jadi dua atau lebih ya. Nah, salah satunya akan menjadi reaksi pembatas. Oke. Seperti yang tadi, kita langsung ke contoh soalnya. Sebanyak 10 ml H2C2O4 0,5 molar direaksikan dengan 70 ml LiOH menurut reaksi belum setara berikut. Nah, konsentrasi LiOH setelah reaksi adalah, artinya kita harus pertama mengubah satuan yang diketahui dalam mol ya. Ingat, intinya kita cari molnya dulu. Nah, ini ada mililiter, ada molaritas. Ingat ya, tadi pertama kita ada rumus M sama dengan N per V, maka yang namanya N sama dengan M kali V. Ini untuk molaritas. Berarti kita yang untuk langkah yang pertama, molnya si H2C2O4, mol dari H2C2O4 yaitu, nah untuk volumenya boleh dalam liter, boleh dalam mililiter ya, maka kita pakai yang biar gampang aja, kita pakai yang mililiternya aja. 10 mililiter kali 0,5 molar. Hasilnya adalah 5 milimol karena ini mililiter ya. Yang kedua dari mol LiOH yaitu sebanyak 70 ya, langsung saja saya tuliskan di sini, kali 0,2, hasilnya adalah 14 milimol. Nah, kemudian sama yang langkah kedua yaitu menuliskan persamaan reaksi yang setara. Kita harus setarakan dulu ya. Jadi H2C2O4 aki, saya kasih space di situ untuk menyetarakan nanti. LiOH aki juga menjadi Li2C2O4 plus H2O. Maaf. Dan L. Nah, lihat di sini ya, hanya ada dua. Di sini yang belum setara Li-nya ya, Li-nya 2, berarti sini taruh 2. Kemudian ininya sudah sama, nah tinggal hanya ada 4, berarti di sini taruh 2 nih, di depan sini sebelah harusnya ada 2. Ya. Oke. Tentukan jumlah mol mula-mula. Nah, jumlah mol mula-mula berarti yang ada di soal nih, jumlah mol mula-mula. Kita singkat M ya, mula-mula molnya adalah yang H2C2 itu 5 milimol. Yang ini adalah 14 milimol. Kemudian yang kedua untuk yang mol yang reaksi. Nah, untuk yang mol reaksi acuannya adalah yang ketika dibagi koefisien hasilnya paling kecil ya. Hasilnya paling kecil, maka kita bagi nih 5 mol dibagi 1 di sini. Berarti 5 ya, 5 milimol. Ini 17 dibagi 2, 7 milimol. Yang paling kecil yang mana? Ya jelas yang 5 mol ya. Berarti ini yang jadi kita acuannya ya, mol yang acuan. Berarti ini dikaliin 1 lagi, direaksikan jadi 5 milimol. Ini dikali 2 taruh di reaksi jadi 10 milimol. Ini juga mengikuti ya. Ini jadi 5 milimol. Ini 10 milimol. Nah, setelah reaksi berarti keadaannya adalah setara ya. Setara kita kasih warna ungu ya. Nah, setara atau selesai ketika reaksinya sudah habis ya. Ini habis ya karena 5 dan bereaksi 5. 14 sama 10 berarti tinggal 4 milimol. Berarti ada 4 milimol LiOH yang tersisa. Kemudian yang terbentuk ini 5 milimol dan H2O-nya 10 milimol. Oke, kita ke pertanyaan lagi. Yang ditanyakan adalah, karena udah seperti ini nih, kita kembali lagi ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah konsentrasi LiOH. LiOH tadi konsentrasi bisa jadi dalam
molar ya, kita ingat ya, konsentrasi dalam molar. Berarti setelah bereaksi. Nah, di sini ada kata kuncinya setelah bereaksi, berarti kan sekarang larutannya udah gabung nih. Nah, ketika larutannya sudah bergabung, maka yang berubah adalah volumenya. Volumenya jadi banyak ya, bertambah. Artinya volume larutannya adalah sekarang adalah 10 ml ditambah 70 ml. Gitu kan ya? Artinya jadi 80 ml. Nah, kita cari konsentrasinya, berarti M-nya lagi. M sisanya adalah ini ya. 4 milimol, berarti 4 milimol per volumenya larutan per 80 ml. Hasilnya adalah 0,05 molar. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Silahkan jangan lupa untuk terus semangat belajar walaupun kita masih daring. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.